Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'anir Risalatil Jami'ah. Alhamdulillah sudah memasuki bab haji. Nah, jadi kitab ini pembahasannya sampai bab haji doang. Kemudian ada sedikit tambahan tentang akhlak. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-hajju. Al-hajju. Tentang haji. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil Islam. Adapun bermula haji, itu niscaya maka dianya haji itu khamisu arkan, yang kelima dari rukun-rukun Islam. Jadi haji itu rukun Islam kelima. Kalau jawab amma selalu pakai fa. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Dianya haji itu fardu. Fardu kemana? Kepada setiap muslim. Muslim, mukallaf, balik berakal, hurrin lagi, merdeka. Wa kadzal umrah. Sabit seperti demikian haji itu umrah. Jadi kadza khabar muqaddam, umrah mubtada akhar. Wa kadzal umrah, demikian juga wajib itu umrah. Jadi umrah juga fardu. Fil umri marratan, dalam seumur hidup marratan satu kali. Jadi kesimpulannya, haji rukun Islam kelima, hukumnya wajib kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan. Begitu juga umrah wajib dalam seumur, wajib haji dan umrah sekali. Bisyartil istita'ah, wajib dengan syarat mampu. Apa arti istita'ah? Wahya ayyamlika ma yahtaju ilahi fi safarihi ilal haji dhihaban wa iyaban. Dianya istita'ah, ya kembali ke istita'ah. Dianya istita'ah itu ayyamlika, bahwa memiliki ianya seseorang ma, akan apa saja yahtaju yang butuh ia kepadanya apa saja fi safarihi, dalam musafirnya ilal haji menuju ke haji, dhihaban nisbah pergi, wa iyaban dan nisbah kembali. Jadi yang wajib haji dan umrah yaitu syaratnya harus istita'ah, mampu. Arti mampu, dia memiliki bekal untuk kebutuhan musafirnya. Berangkat dan pulang dia punya bekal. Kemudian tambah lagi wa nafaqataman. Nafaqata ataf kepada ma. Dan dianya istita'ah itu bahwa memiliki ia akan nafakah. Nafakah orang mudhaf ilaih. Nafakah man, nafakah orang talzamu, yang wajib akannya orang yang mau ke haji, nafaqatuhu, oleh nafkahnya siman, ila ruju'ihi, hingga kembalinya siman. Jadi kemampuan itu berarti kita punya bekal untuk diri kita pulang pergi, dan punya bekal untuk orang yang kita tinggalkan, keluarga yang wajib kita nafkahi dari pergi dan pulang kita. Kita lihat penjelasannya. Satu, al-hajju. Nah, jadi hajju. Al-hajju lugatan al-qasdu. Haji pada logat itu al-qasdu, menuju. Nah, arti kasat menuju kan. Nah, itu arti hajjah. Wa syar'an qasdu baitillahil harami li ada'in nusuki. Dianya haji pada syara' itu qasdu menuju baitallahil haram. Menuju Baitullah al-Haram li adain nusuk, untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi menuju Baitullah ke Mekah tujuannya untuk ibadah, itu disebut haji. Kalau ke Mekah tujuannya jalan-jalan berarti bukan haji. Jadi nusuk itu artinya al-ibadah. Kasdu Baitillah, menuju ke rumah Allah yang haram untuk melaksanakan ibadah. Wal hajju wal umratu furidah fi sanati sadisati minal hijrah. Dan bermula haji dan umrah itu furidah, majhul, difardukan keduanya pada tahun ke-6 dari Hijriah.
Tahun ke-6 baru turun perintah melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Wa qila as-sanata tasi'ah, dikatakan orang difardukan akan dianya haji as-sanata tasi'ah pada tahun yang ke-9. Ada khilaf. Kemudian haji itu khamisu arkanil Islam, rukun Islam yang kelima. Di sini ada penjelasan qala ba'duhum annahu afdalu minaz zakah. Berkatalah sebahagian mereka ulama annahu, sesungguhnya haji itu afdalu, lebih utama daripada zakat. Jadi afdalu kita baca, enggak boleh ada tanwinnya karena dia ghairu munsharif. Dianya haji itu lebih utama dari zakat. Kenapa? Lishtimalihi 'alal mali wal badan. Karena mengandungnya haji kepada harta dan badan. Artinya dalam haji itu ada dua ibadah. Ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah ya tawaf nanti, wukuf di Arafah perlu kepada badan juga perlu kepada harta. Kalau zakat harta doang. Nah. Wa huwa fardun, haji itu fardu. Apa maksud haji fardu? Kita lihat di sini. Wa hukmul haji fardu ainin bil ijma. Bermula hukum haji itu fardu ain dengan ijma. Semua orang yang lengkap syaratnya wajib haji fardu ain. Wa hukmul umrah fardu ainin fi madhhab Syafi'i. Dan bermula hukum umrah itu fardu ain dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain berarti beda. Ya, jadi umrah juga sama seperti haji fardu ain dalam mazhab Syafi'i. Wa qila annaha sunnatun muakkadah, dikatakan orang bahwa sungguh umrah itu sunnah muakkad. Ada yang berpendapat seperti itu. Wala yajibani fil umri illa marratan wahidah. Dan tidak wajiblah keduanya haji dan umrah dalam seumur hidup kecuali sekali saja. Ya, sekali pada dasarnya wajib sekali. Cuma kadang-kadang kalau kita nazarkan jadi wajib. Waqad yajibu aksaru mim marratin. Kadang-kadang wajib. Waqad yajibu. Dan kadang-kadang wajiblah oleh langsung. Kadang-kadang wajiblah oleh lebih banyak dari satu kali. Idza kana nazran. Ya, apabila atau gini. Waqad yajibu aksara. Kadang-kadang wajib ianya haji akan lebih dari sekali. Apabila ada ianya haji itu nazran atau qadaan. Bila haji itu nazar atau qada. Bernazar atau untuk membayarkan haji yang gagal terlaksana. Karena ibadah haji ketika sudah dimasuki, walaupun haji sunnah, dia udah pernah haji sekali, haji lagi. Kemudian gagal, nggak lengkap syarat rukunnya. Batal hajinya. Jadi tahun selanjutnya wajib diqadha. Wa yanbaghi lil qadiri alla yatrukal hajja fi kulli 5 sinina. Sepantaslah bagi orang yang mampu oleh bahwa tidak meninggalkan ia akan haji dalam setiap 5 tahun. Kalau kita punya kemampuan ya minimal jangan tiap tahun naik haji, 5 tahun sekali boleh. Nah. Kemudian tadi umrah. Umrah, kita lihat umrah. Al-umratu lughatan az-ziyarah. Bermula umrah pada lughat itu ziarah. Umrah artinya berkunjung, ziarah. Wa syar'an ziyaratu baitillahil harami lin nusuki. Pada syarak, dianya umrah pada syarak itu mengunjungi rumah Allah yang haram lin nusuk, untuk ibadah juga, bukan untuk jalan-jalan. Kemudian di atas tadi haji dan umrah wajib dengan syarat istita'ah. Apa istita'ah itu? Ya, beliau di sini membagi. Wa anwa'ul istita'ati isnan. Macam-macam kemampuan itu ada 2. Jadi istita'ah itu ada 2. Istita'atun bin nafsi. Yang mana 2? Badal. Yang pertama kemampuan dengan diri sendiri. Kemampuan dengan diri sendiri. Wahya al-istita'atu bi nafsihi au biman yusa'iduhu fi mubasyarati a'malil haji. Dianya istita'ah bin nafsi itu istita'ah. Itu kemampuan dengan dirinya atau dengan orang-orang yang akan membantu ia akannya fi mubasyarah dalam melaksanakan amal-amal haji. Dia mampu melaksanakan haji sendiri, punya uang, badannya kuat. Atau mampu dengan orang yang membantunya, ada anaknya ikut membimbingnya. Ongkos punya, walaupun lemah ada anaknya yang akan menggendongnya, membantunya tawaf dan sebagainya. Jadi siman yang akan membantu ia akannya dalam melaksanakan amal haji. Siman di sini bisa anaknya, bisa orang lain. Fa yastajiru rajulan yaquduhu ilal masyairi
In kana a'ma wa lam yajid man yuti'uhu kabnihi au abdihi. Maka menyewa ia akan seorang laki-laki yaquduhu yang akan menarik ia akannya ilal masyair. Yaqudu maksudnya yang akan membawa ia akannya ilal masyair. Masyair ini ke tempat melaksanakan syiar-syiar haji. Kalau dia punya kemampuan, dia menyewa seseorang yang akan membimbingnya untuk menuju masyair. Masyair maksudnya tempat melaksanakan syiar-syiar, tempat tawaf, tempat wukuf, ada yang membawanya, dia menyewa orang. Ingkana a'ma, jika ada ia itu buta, nggak bisa jalan sendiri, nyewa orang. Walam yajid man yuti'uhu, dan tidak mendapati ia akan orang-orang yang patuh ia akannya. Kabnihi au abdihi, seperti anak atau hambanya. Nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa, tapi punya uang. Cuman dia buta. Tetap naik haji, menyewa orang lain untuk membimbingnya. Ya, itu dianggap mampu. Yang kedua, istita'atun bil ghair, mampu dengan sebab orang lain. Wa huwa alla yastati'a ay yahujja bi nafsihi. Dianya istita'ah dengan selain itu, bahwa tidak mampu ianya seseorang ay yahujja bi nafsihi, bahwa berhaji ia dengan sendirinya. Kalau dia sendiri nggak mampu. Walakinnahu la yastati'u ay ya'tahjira ghairah. Tetapinya itu tidak mampu ia bahwa menyewa ia akan selainnya. Dia nggak mampu naik haji sendiri, juga nggak mampu menyewa orang lain untuk membawanya. Fayajibu alaihil istinabah bimalihi, maka wajib kepadanya oleh mencari ganti dengan hartanya. Kalau dia berangkat sendiri nggak cukup, atau berangkat sendiri juga membawa orang lain nggak cukup hartanya. Nah, itu boleh, wajib kepadanya oleh mencari ganti dengan hartanya. Dia punya harta sedikit. Nah, jadi namanya apa namanya? Minta ganti orang lain yang naik haji, dia tetap di kampung. Ya, wajib kepadanya oleh mencari ganti dengan hartanya in qadara alaih, jika mampu ia di atasnya. Di atasnya istinab. Kalau mampu untuk menyewa orang lain melaksanakan ibadah hajinya, dia tetap di kampung, wajib. Karena haji itu boleh digantikan oleh orang lain. Au ya'zana, atau bahwa memberi izin ia liman yuti'uhu, bagi orang yang patuh ia akannya. Beri izin kepada anaknya untuk melaksanakan ibadah haji atas namanya. Tentunya ada syarat, ketika seorang anak sudah terlebih dahulu berhaji sendiri, baru bisa menggantikan haji orang tuanya. Ini ceritanya berarti dia nggak punya kemampuan. Kalau pergi haji sendiri butuh 50 juta misalkan. Kalau menyewa orang lain untuk mengupah orang lain untuk mempraktekkan untuk melaksanakan hajinya, mungkin cukup 10 juta, boleh. Nah. Ya, benar nggak seperti itu? Kemudian, tadi kemampuan itu yaitu memiliki apa yang dia butuhkan dalam perjalanannya, baik pergi dan pulang. Jadi, apa yang dia butuhkan itu umum, min malbusihi, dari pakaiannya, wa ma'kulihi, makanannya, wa awa'iyatihi, bejana-bejananya, koper, kantong, segala macam, wa mu'natihi, dan biayanya, masuk semua. Jadi punya bekal, baik pakaian, makanan, koper, segala macam, biaya hidup, tiket, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika pergi, maksudnya ila Makkatal Mukarramati, ketika menuju Mekah bekalnya ada, dan ketika kembali min Makkata ila baladihi. Jangan sampai cuma punya bekal berangkat doang, nggak ada bekal pulang. Nah, kemudian dia memiliki bekal juga yang ditinggalkan untuk orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Ila ruji'ihi, hingga kembalinya ke kampung halaman. Wa yushtaratu kaunuhu fadilan an dinihi wa maskanihi wa saubin wa abdin yaliku bihi. Disyaratkan akan keadaannya bekal itu yang lebih dari utangnya, tempat tinggalnya, baju dan hamba yang layak ianya hamba dengannya. Jadi baru wajib haji tadi kalau punya bekal untuk diri sendiri dan untuk keluarga yang ditinggalkan, dan bekal itu disyaratkan lebih dari hutang, tempat, pakaian, dan sebagainya. Artinya kalau kita cuma punya rumah, tidak disyaratkan menjual rumah untuk naik haji. Punya rumah, punya kendaraan, punya pakaian, kemudian baru lebih
Ada ongkos untuk naik haji, ada biaya yang bisa kita tinggalkan untuk keluarga sementara kita berangkat, ketika itu haji baru wajib. Wa a'malul haji salah satu asya'a, dan bermula perbuatan-perbuatan haji itu ada 3 perkara. Jadi perbuatan haji maksudnya perbuatan yang berkaitan dengan ibadah haji ada 3. Arkanun wa wajibatun wa sunanon. Ada rukun-rukun dan ada kewajiban-kewajiban, ada sunnah-sunnah. Jadi dalam ibadah haji ini antara rukun dan wajib dibedakan. Ada rukun haji wajib juga dia, dan juga ada wajib haji. Ada sunnah-sunnah haji. Kita lihat satu-satu. Al-arkanu jam'u ruknen. Bermula arkan itu jamak dari rukun. Rukun mufrad, arkan jamak. Wa huwa ma yatawaqqaful hajju 'alal ityani bihi wa la yujbaru tarkuhu bidamin. Dianya rukun haji itu sesuatu yang terhentilah oleh haji di atas mendatangi dengannya ma. Jadi yang disebut dengan rukun haji sesuatu yang terhenti haji. Maksud terhenti haji, enggak sah haji bila tidak dilakukan. Terhenti haji di atas mendatangi dengannya ma. Sesuatu itu harus dilakukan baru ada haji. Kalau enggak dilakukan haji enggak ada. Wala yujbaru tarkuhu bidam, dan tidak bisa ditambal akan meninggalkannya dengan dam. Dam ini denda bukan darah. Nah, jadi rukun itu sesuatu yang mesti dilakukan dan tidak bisa ditambal dengan denda. Kalau tertinggal nggak bisa diganti dengan dam. Wajibatun, adapun wajib haji, wajibat jam'u wajibin. Wajibat ini jamak mufradnya wajib. Wa huwa ma la yatawaqqaful hajju 'alal ityani bihi li fawatihi bi fawati waqtihi wa yujbaru tarkuhu bidamin. Jadi wajib haji artinya yang tidak terhentilah oleh haji di atas mendatangi dengannya Jadi tidak terhenti haji. Walaupun tidak dilakukan wajib haji, haji masih sah. Itu maksudnya. Tidak terhentilah oleh haji di atas melaksanakan dengannya li fawatihi karena luputnya bi fawati waktihi dengan luput waktunya Jadi wajib-wajib haji itu ada waktu tertentu. Kadang waktunya sudah lewat, nggak sempat dilaksanakan. Walaupun nggak sempat dilaksanakan, haji tidak batal. Ya, tetap sah hajinya. Wa yujbaru tarkuhu bidamin, dan ditambal akan meninggalkannya wajib tadi dengan dam. Ya, wa yujbaru tarkuhu bisa ditambal akan meninggalkannya yaitu wajib haji dengan denda. Kemudian wajib haji bisa diganti dengan dam. Sunanon jam'u sunnatin. Sunanon jamak mufrad dari sunnatin. Wahya ma la yatawaqqaful hajju 'alaihi wa la yujbaru tarkuhu bidamin. Dayanya sunnah haji itu sesuatu yang tidak terhentilah oleh haji di atasnya dan tidak ditambal akan meninggalkannya dengan dam. Sunnah haji tidak mempengaruhi keabsahan haji, dan ketika meninggalkan sunnah juga tidak perlu ditambal dengan dam. Nah, kemudian fal arkanu khamsatun, maka bermula rukun-rukun haji itu ada 5. Rukun haji ada 5. Al ihramu, yang pertama ihram. Kemudian yang keduanya mana? Nanti, ini pertama dulu ihram. Langsung beliau membahas. Rukun haji ada 5, pertama ihram. Apa arti ihram? Wahya niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Dianya ihram itu niat masuk dalam ibadah haji atau umrah. Niat untuk melaksanakan haji dan umrah namanya ihram. Sama seperti takbiratul ihram. Niat untuk memasuki sholat. Wa yustahabu ayyakula ma'azalik. Dan disunnahkan bahwa berkata ia bersama demikian niat. Artinya niat haji rukun. Kemudian ada sunnahnya. Kan niat dalam hati. Cuma sunnah diucapkan di mulut. Ini. Disunnahkan bahwa berkata ia bersama demikian niat. Apa dia katakan? Namaitul hajja wal umrata. Aku niat akan berhaji. Aku niat akan umrah. Wa ahramtu bihi. Aku ihram dengannya haji. Aku ihram dengannya umrah. Lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melafadzkan niat itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i. Wala yasihul ihramu bil haji ila fi ashhurih, dan tidak sahlah oleh ihram dengan haji kecuali dalam bulan-bulannya haji. Jadi melakukan ibadah haji itu nggak boleh di waktu sembarangan, ada waktu khusus dia.
Kalau umrah bebas, bisa kapan aja. Wahia dianya waktu haji, waktu ihram itu Syawalun, bulan Syawal, wa Dzulqa'dati, bulan Dzulqa'dah, wa asyru Dzulhijjah, dan 10 Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah maksudnya. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah, wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahar. Bermula akhirnya haji, akhirnya waktu haji itu terbit fajar malam nahar. Terbit fajar malam nahar. Ya, malam nahar malam 10 Dzulhijjah. Kita lihat di sini penjelasannya. 5. Jadi rukun haji yang pertama ihram, yaitu niat masuk kepada ibadah haji atau umrah. Wa tajibun niyatu bil qalbi. Wajiblah oleh niat dengan hati, niat di hati. Wa yustahabbu talaffuzu bil lisan. Disunnahkan akan melafatkan niat dengan lidah. Nah, jadi tadi karena ibadah haji itu prakteknya boleh haji dulu. Nah, kemudian nanti boleh bareng haji dan umrah, namanya haji kiran. Ada namanya haji tamattu, macam-macam. Tadi contohnya niat kalau dipisahkan. Nawaitul hajja atau nawaitul umrata kalau dipisah. Kalau digabung haji kiran, nah ini. Wa in ahrama bihima ma'a, jika ihram ia dengan keduanya haji dan umrah bareng-bareng bersamaan, ma'a, yaqulu berkata ia, nawaitul hajja wal umrah, enggak pakai waw. Nawaitul hajja wal umrata, enggak pakai waw. Aku berniat akan berhaji dan umrah. Wa ahramtu bihima lillah, aku ihram dengan keduanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya juga kurang paham masalah ibadah haji, belum mempelajarinya karena belum ada syaratnya. Kalau sudah ada ongkos nanti baru belajar manasik haji. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan. 7. Jadi haji itu ada waktu-waktunya. Ada waktu dan ada tempat. Ada mikat. Namanya mikat. Mikat itu waktu. Mikat zamani, ada mikat makani. Maksudnya ada waktu untuk niat, ada tempat untuk niat. Wa hadzal miqatuz zamani lil haji. Bermula ini itu mikat zamani, waktu zaman, mikat zamani lil haji. Maksudnya beliau tadi di luar. Jadi haji itu ada waktunya, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah. Yang disebutkan di atas itu namanya mikat zamani untuk haji. Waktu-waktu untuk haji. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyhurum ma'lumat, haji itu bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinna, maka barang siapa yang memfardukan ia padanya bulan akan haji, fala rafasa wala fusuka, maka tidak ada rafas, tidak ada fasek. Tidak ada rafas, tidak melakukan hal-hal yang bodoh, wala fusuka, tidak melakukan kefasikan, wala jidala, dan tidak suka berdebat, omong kosong, fil haji, dalam ibadah haji. Wa ammal miqatuz zamaniyyu lil umrati fahuwa sunnatu kulluha. Adapun bermula miqat zamani, wa ammal miqatuz zamaniyyu lil umrati fahuwa sanatu kulluha. Adapun bermula miqat zamani untuk umrah, maka dianya miqat itu tahun seluruhnya. Jadi adapun umrah itu enggak ada waktunya. Dalam setahun kapanpun boleh melaksanakan umrah. Jadi tadi di atas akhir waktu haji yaitu malam nahar. Malam nahar wahya lailatul ashir. Lailatul ashiri min Dzulhijjah. Malam yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Malam lebaran. Kan 10 Dzulhijjah lebaran haji. Malam lebaran haji namanya malam nahar. Nah. Wabakil nih, bukan wabaqiyah. Enggak boleh baca wabaqiyah, mubtada marfu tanda rafa' dhammah muqaddarah karena sakal isim mangkus. Wabaqil arkan. Nah, ataupun baqiyah ini berarti harakat tahallus ini. Tahallus melepaskan dari dua sakin karena ya sukun bakil. Alif lam juga sukun. Ketemu dua sukun diharakat dengan fathah. Jadi harakat fathah ini bukan harakat ni Arabnya. Wabaqiyal arkan, dan bermula sisa rukun itu al-wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Tadi rukun haji ada 5, pertama ihram, kedua wukuf di Arafah. Wa tawaful ifadah, dan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf rukun namanya. Was-sa'yu, dan sa'i, wal halqu, dan bercukur.
Awit taksir atau menggunting. Jadi rukun haji 5, pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i, kelima mencukur rambut atau menggunting rambut. Ya, kita lihat satu-satu. Jadi wukuf di Arafah. Kapan wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah fil yaumit tasi'i, pada hari yang ke-9 min Dzulhijjah, hari mugahan kalau di Indonesia. Pada hari yang ke-9 dari Dzulhijjah itulah waktu wukuf. Wa yahsulul wuqufu bihi walau na'iman. Dan hasillah oleh wukuf bihi di Arafah walau na'iman, walau ada yaitu orang yang tidur, wa marran bihi atau yang lewat dinya Arafah. Jadi begitu berada di Arafah, tidur boleh atau sambil jalan juga sudah dianggap wukuf. Jadi wukuf bukan dalam arti lugatnya harus berhenti, enggak. Sambil jalan juga dianggap wukuf. Wal afdalu lirrajuli mauqifun nabi. Bermula yang paling utama bagi laki-laki itu tempat wukuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda sakhratil kibaril muftarasyah asfala jabalir rahmah. Di dekat batu-batu besar, inda sakhratil kibar, di dekat batu-batu besar, al muftarasyati yang terhampar, asfala jabalir rahmah, di bawah bukit rahmat. Jadi di bawah Jabal Rahmah ada batu-batu besar di situ, disitulah tempat Nabi berwukuf. Watakifun nisa'u bihasyatil mauqifi jalisah. Dan berhentilah oleh perempuan bihasyatil mauqif, di tepian tempat wakaf, tempat wukuf itu, jalisah dalam keadaan duduk. Wanita ya di samping batu-batu itu. Ya, enggak naik ke batu berarti ya. Wanita itu di samping-samping batu dalam keadaan duduk. Itu yang utama. Wahya ar-ruknul a'zam fil haji. Dianya wukuf di Arafah itu termasuk rukun yang paling besar, rukun utama dalam ibadah haji. Wafil hadis, dalam hadis dikatakan al-hajju urfah, haji itu wukuf di Arafah. Seolah-olah wukuf di Arafah adalah haji seluruhnya. Ini menunjukkan pentingnya wukuf di Arafah, menjadi rukun pokok. Al-hajju urfah. Jadi haji itu Arafah, maksudnya pokok haji itu wukuf di Arafah. Man adraka Arafah qabla ayyattali al-fajru faqad adrakal hajja. Barang siapa yang mendapati ia akan wukuf di Arafah sebelum terbitlah fajar malam lebaran 10 Dzulhijjah, sungguh telah mendapati ia akan haji. Akhrajahu Tirmidzi, ditakhrij akannya hadis oleh Tirmidzi. Ya. Waktul wukuf yadkhulu min zawali syamsi li yaumit tasi' ila fajri yaumil ashir. Bermula waktu wukuf itu masuk ia mulai dari tergelincir matahari bagi hari yang ke-9. Jadi duhur hari mugahan, hari ke-9, duhurnya tergelincir matahari masuk waktu duhur, udah masuk waktu wukuf. Ila fajri yaumil ashir, hingga fajar hari ke-10. Hingga menjelang subuh hari ke-10, yaitu 10 Dzulhijjah. Wa syartul waqifi ayyakuna ahlan lil ibadah. Bermula syarat orang yang wukuf itu bahwa ada yaitu ahli bagi ibadah. Artinya enggak sedang gila ketika wukuf. Ya. Fala yasihu wukuful mughma alaih wa sukran wal majnun. Maka tidak salah wukufnya si mughma alaih, orang pingsan. Wa sukran, tidak salah wukufnya orang mabuk, wal majnuni, dan orang gila. Dua tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf rukun. Kapan waktu tawaf ifadah? Wa yadkhulu waqtuhu bintisabi lailatin nahar. Masuklah oleh waktunya tawaf ifadah bintisabi lailatin nahar, dengan pertengahan malam nahar. Jadi pertengahan malam hari raya sudah boleh melakukan wukuf tawaf ifadah. Wala yakhruju waqtuhu madal hayah, dan tidak keluarlah oleh waktunya wukuf madal hayah sepanjang hidup. Nah, jadi waktunya enggak habis-habis ya. Wal afdalu ta'jiluhu yauman nahri qabla dzawal. Bermula yang utama itu menyegerakannya tawaf ifadah yauman nahar, pada hari nahar, qabla dzawal, sebelum tergelincir. Sebelum tergelincir matahari di hari raya itu sudah melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun. Fa ya'udu ila Mina, maka kembali ia ke Mina, fa yusalli adh-dhuhra biha, maka salat ia akan zuhur biha di Mina. Bahwa afdalul arkan, dianya tawaf ifadah itu afdalur arkan, itu rukun yang paling utama inda Ramli, menurut Ramli, wa inda Ibnu Hajar, dan di sisi Ibnu Hajar itu wukuf di Arafah.
Menurut Ibnu Hajar, rukun yang paling utama wukuf di Arafah. Menurut Syekh Ramli, tawaf ifadah, beda-beda. Tiga yaitu as-sa'yu, sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i berlari-lari kecil kan biasanya. Baina Jabalis Safa, antara Bukit Safa, wa Jabalil Marwah, dan antara Bukit Marwah. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu sebahagian dari syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji ia ke Baitullah, awi atamara, atau berumrah ia, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa di atasnya, at-tawafa, bahwa tawaf ia bihima, di keduanya Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khairan, barang siapa yang melakukan tatawwu ia akan kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah itu mensyukuri lagi maha tahu. Allah mensyukuri, Allah akan membalas syukurnya hamba. Al-Baqarah. Waliqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, is'au, bersailah kalian. Fa inna sa'ya qad kutiba alaikum, karena sesungguhnya sa'i itu sungguh telah diwajibkan akan dia kepadamu. Akhrajahu Ahmad, mengeluarkan akannya hadis oleh Imam Ahmad. Wad Daruqutni, dan oleh Daruqutni, bisnadin hasanin, dengan sanad yang bagus. Kemudian rukun haji yang terakhir yaitu bercukur, atau motong rambut, menggunting. Jadi halak itu artinya izalatus sya'rir ra'si, menghilangkan rambut kepala. Kenapa harus dihilangkan? Litawaqqufit tahalluli alaih, karena terhenti tahallul di atasnya cukur. Jadi baru boleh bertahallul, menyelesaikan ibadah haji dengan cara mencukur rambut. Wa aqallu ma yajzi salasu sya'rah, bermula sekurang-kurang mah yang memadai yaitu 3 helai rambut. Jadi memotong 3 helai rambut sudah dianggap taksir, menggunting. Wal afdal, yang lebih utama itu halqur ra'si kullihi lirrajul, yang lebih utama itu membotaki, mencukur rambut seluruhnya bagi laki-laki botak. Dicukur semuanya. Wat taksiru lil mar'ati aula, dan bermula menggunting bagi perempuan itu lebih utama. Perempuan menggunting aja, digunting beberapa helai sudah cukup. Nah, selesailah tentang rukun haji, tinggal rukun umrah. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.